Para umat dimohon untuk berdiri dan bersikap anjali karena yang menjadi tersangka akan memasuki dalam salam. Marilah bersama-sama kita memberi penghormatan kepada Ibu Sangga. Saya akan mengawali dengan kata Okasa dan umat mengikuti dengan Wandani Bante. Okasa Wandani Bante. Selanjutnya, mari kita bersama-sama mendengarkan materi Dhammakas yang akan disampaikan oleh Yang Mulia Bante Sri Kanyawara Mahatera. Kepada Yang Mulia Bante Sri Kanyawara Mahatera, waktu dan tempat kami persilakan. Setiap tahun setelah para biku larang. Nah, sesama murah, bahkan gratis. Pikirannya ruwet. Aku bisa bikin apa? Wes toh. Nanti saya ngomong. disebut dengan demokrasi bersama dengan para biku yang lainnya bermasa di sekitar Jogja dan di dalam beberapa tempat kebersamaan itu termasuk ada kalian tetapi sudah 2 tahun karena
ini kelas drama pertama kelas yang biasa diselenggarakan tiap tahun tidak berjalan untuk belasan tahun atau puluhan tahun terhenti. Tahun ini adalah drama kelas atau muka kembali setelah 2 tahun. Tetapi sesungguhnya bukan absen sama sekali. Selama pandemi kami memberikan rekaman-rekaman drama. Jika sementara buku memberikan pelajaran drama secara online, dan secara langsung dengan baiklah. Saya akan memulai uraian drama pada pertemuan malam hari ini dengan mengutip secara garis besar satu peristiwa pada waktu Walaupun tidak pertama dengan para itu hingga di satu semacam hutan kecil yang langsung di zaman walaupun tidak pertama itu hutan kecil itu hutan kecil itulah para petapa banyak yang tinggal. Itu adalah kelasiman di zaman dahulu. Pada waktu itu aku tidak bersama sendiri. Dalam perjalanan berkelana, kalau itu aku perlu beristirahat, akan bermalam juga berhenti di hutan kecil. Yang akan saya pikir ini adalah pertemuan Quran kita yang disebut dengan Tunggal Ika Sutra. Percakapan di Tunggal. Tunggal itu nama pohon. Di Jawa dikenal dengan pohon lur. Atau itu dengan tikus. Orang mengapa para pertapa itu dengan pertapa mikro. Pertapa itu bisa ada mikro. Saya tidak tahu persis mengapa pertapa itu disebut mikro. Sedangkan mikro itu juga nama pohon. Serumpun dengan pohon jauh juga. Mikro itu pohon terlindung tetapi yang dalamnya lebar-lebar. Seperti yang di dalam menjadi sering dikatakan terlindung budaya. Sebelum Burakum tidak utama dengan para itu sehingga di hutan kecil itu, nama kecil itu rupanya sekelompok pertapa yang disapa dengan Tunggal itu sudah mengetahui bahwa Buddha pertama akan sehingga akan mampir di tempat ini.
nanti tidak utama pasti akan menarik kita untuk dijadikan atau diajak menjadi muridnya. Itulah perkataan mereka sebelum tidak utama datang singgah atau mampir di hutan kecil tempat para perkataan guru itu berada. Oleh karena itu, jadi bapak sekalian, pada waktu guru aku tidak utama sampai di tempat itu, beliau rupanya mengetahui kehidupan itu. Tetapi juga tidak perlu kami menunjuk bagaimana tidak bersama kita mengetahui. Oleh karena itu aku tidak utama mengetahui kecurigaan itu, kecurigaan para pertapa itu, ini perubahan yang terjadi bukan kecil itu, kecurigaan bahwa tidak utama nanti akan menarik mereka, mengajak mereka menjadi murid beliau. Beliau mengetahui kecurigaan itu, oleh karena itu beliau kemudian menyapa para pertapa negeri yang bermukim yang berada di negeri. Secara singkat, orang kita menyapa begini, para pertapa negeri, aku mengajar jamaah bukan mencari murid. Bahkan ada kalimat sebelum itu yang lebih jelas lagi. Pertapa berusia, aku mengajar jamaah bukan bertujuan agar engkau menjadi murid. Lalu kemudian ada kalimat yang lain, aku mengajar jamaah bukan untuk mencari murid. Dia lalu menjelaskan, pertapa berusia, aku mengajar jamaah bukan bertujuan agar engkau meninggalkan gurumu yang semula. Kalimat-kalimat ini tentu sangat jelas, tidak perlu diuraikan. Mungkin beliau mengatakan, pertapa berusia, aku mengajar jamaah bukan bertujuan agar engkau meninggalkan tradisimu yang semula. Tetapi ada hal-hal yang buruk yang kalau engkau melakukan itu terjadilah kehancuran bagi dirimu dan juga bagi yang lain. Untuk kepentingan itulah aku mengajarkan. Dan orang gereja ada hal-hal yang baik yang kalau engkau menjalani, melakukan hal-hal yang baik ini, maka akan mendapatkan manfaat dan banyak orang akan mendapatkan manfaat. Untuk kepentingan itu aku mengajarkan. Ibu, bapak, dan saudara, apa yang disampaikan oleh Bapak juga bersama, kamu melihat membaca itu di kitab suci, jadi disebutkan sebagai
wacana yang diucapkan oleh pidato pertama ini bukan dari kitab tafsir. Ini adalah cinta. Dan apa yang diucapkan oleh Guru Agung pidato pertama itu dari cerita itu yang lebih dari 2.600 tahun sejak Guru Agung kita membabarkan ajaran yang pertama menjadi karakter akan diri sampai sekarang. Apakah para biku Theravada, apakah para biku Dharma Sutta Mahayana, apakah tidak dan bisa dan lain-lain, masa-masa lain-lain, waktu-waktu itu yang lain-lain, semuanya mempunyai karakter ini. Warna utama ajaran Guru Agung kita tiga hal yang saya sebutkan ini. Termasuk kami-kami para ibu. Kami mengajarkan Dhamma bukan untuk mencari murid. Kami mengajarkan Dhamma bukan bertujuan agar engkau meninggalkan gurumu yang semula. Kalau Anda masing-masing memiliki bukan itu tujuan. Kalau Anda masing-masing mempunyai budaya, mempunyai tradisi masing-masing yang tidak sama. Bukan tujuan kami, bukan tujuan saya untuk membuat Anda kalian membuang, meninggalkan budaya dan tradisi kami. Bukan. Tetapi adalah kalau boleh menggunakan kewajiban, adalah kewajiban moral kami, adalah kewajiban moral saya untuk share, untuk membagi-bagi nilai-nilai yang baik. Dan kalau Anda sekalian mohon melakukan, melaksanakan, menjalani, Anda mendapatkan manfaat. Dan banyak orang mendapatkan manfaat. Dan adalah kewajiban moral bagi kami, bagi saya, untuk memberitahukan kepada Anda bahwa ada hal-hal yang buruk yang kalau itu dijalani akan membawa bencana, membawa kehancuran bagi yang dijalani dan membawa korban. Itulah misi kami, bukan mencari murid, bukan mengharap Anda meninggalkan diri Anda yang sendiri. Dan sama sekali bukan menginginkan Anda membuang tradisi. Jadi Anda ajaran Buddha Gautama atau agama Buddha itu bisa mengakomodir, bisa menerima tradisi-tradisi yang ada. Oh ya, mengapa tidak? Meskipun kita menerima dengan bijak tradisi-tradisi yang berkaitan dengan pembunuhan yang merugikan makhluk-makhluk yang lain, tentu kita akan menghindari. Kami tidak menghindari. Tetapi saya malam hari ini tidak akan berbicara tradisi. Saya akan menguraikan yang lain. Kembali kepada tujuan yang dijelaskan oleh surat ini. Ada hal-hal yang buruk
Yang ingin saya sampaikan, yang ingin saya beritahukan supaya yang buruk itu tidak Anda sekalian lakukan, karena akan membawa kehancuran. Lakukan hal-hal yang baik, dan yang baik itu akan membawa manfaat. Oleh karena itulah, kedua pemuda utama meletakkan pandangan benar sebagai unsur yang pertama dari 8 unsur yang membentuk jiwa mulia. Jalan mulia itu satu, bukan 8, tetapi terjadi dari 8 unsur. Dan unsur yang pertama adalah pandangan benar, jalan jiwa. Karena kalau pandangan itu sudah keliru, pandangan itu akan mewarnai cara berpikir, berbicara, dan berperilaku menjadi keliru. Kita kembali, apakah yang disebut dengan pandangan benar? Apakah pandangan benar itu harus menjadi harus menjadi pemeluk karena kedua itu karena tidak tidak. Sebagaimana yang waktu disampaikan, aku mengajarkan melakukan ini hanya menyampaikan ada hal-hal yang buruk, ada hal-hal yang baik. Yang buruk membawa kehancuran, yang baik membawa kemuliaan. Secara ringkas, pandangan yang perlu diketahui agar menjadi arah lagi pikiran, ucapan, perilaku, kehidupan kita. Yang lain adalah pandangan tentang hidup karma. Semua perilaku yang baik, betapapun kecil, akan memberikan kebaikan. Yang kebaikan itu berdampak berbahagia. Apapun yang buruk, kalau dilakukan, akan berakibat keburukan juga. Akibat keburukan adalah penderitaan, kesulitan, dan lain-lain dari kehidupan. Lalu apa yang disebut dengan baik itu? Apa yang disebut dengan benar dan apa yang disebut dengan baik itu? Kalau aku bukan pertama memberikan definisi benar itu lebih kepada melalui dua tidak terjebak atau tidak masuk untuk membicarakan benar tidak benar itu dari segi filosofi dan praktisi. Kemudian kepada Allah. Hal-hal yang kalau Anda lakukan akan berguna bagi Anda dan bermanfaat bagi yang lain, itulah baik. Dan yang baik itu. Tapi kalau hanya berguna bagi Anda dan merugikan yang lain, ada pihak yang merugikan, itu tidak. Yang itu tidak benar.
Agung menjelaskan, tidak pernah akan mungkin terjadi, tidak pernah terjadi dan tidak pernah akan terjadi. Kalau belum terjadi, mungkin besok bisa terjadi. Kalau kita memberikan jaminan tidak mungkin terjadi dan tidak akan pernah terjadi bahwa kebaikan akan berbuah keburukan. Kebaikan akan berbuah keburukan. Tidak pernah, tidak terjadi dan tidak akan terjadi. Kebaikan pasti terjadi. Siapapun yang melakukan tidak bisa diperiksa dulu predikat agamanya, keturunannya, sukunya, asalnya, dan semua hal-hal yang buruk tidak akan terjadi dan tidak akan pernah terjadi, tidak mungkin terjadi juga. Keburukan akan berbuah kebaikan. Keburukan akan membawa kebaikan. Keburukan akan berakibat penderitaan dan kebaikan akan berakibat. Itu hukuman. Dan bukan diciptakan oleh budak utama. Meskipun budak utama tidak dilahirkan di bumi ini, kebaikan akan tetap berbuah berakibat kebaikan dan keburukan akan mengakibat kebaikan. Meskipun budak utama tidak dilahirkan, itu akan berbuah. Meskipun orang tidak mau mengakuinya, dia juga mengakuinya. Kalau aku melihat adanya hukum itu yang sudah ada, dan yang dia lihat dengan kesadaran beliau itu, dia sampaikan. Jadi hukum itu bukan beliau yang membuat, dia yang menetapkan. Tapi persoalannya begini, ya nanti kamu sudah mengerti hukum perbuatan, hukum karma itu artinya. Tapi masyarakat yang bukan umat kita sendiri sering salah mengerti. Karma itu dianggap sesuatu yang buruk. Misalnya ada seseorang baru saja mempunyai mobil yang baru, kreditnya belum, tiba-tiba ada yang belum ada yang mahal, mobilnya yang baru itu dia masuk uang. Lalu orang memberikan komentarnya, kena karma dia. Kena karma dia. Jadi seolah-olah karma itu hukuman kalau dia itu kena karma dia. Padahal kalau dalam pekerjaan kemudian tidak ada juga alasan Anda menaikkan perintah kedudukan Anda atau gaji Anda dinaikkan, itu sebetulnya tidak harus hukum karma, kena karma dia. Karena itu juga akibat dari karma perbuatan yang dia lakukan sendiri. Karma itu berbuah. Saya menguraikan drama malam ini adalah dengan ini. Saya membagi-bagi persoalan yang ini meskipun tidak banyak. Apa yang saya lakukan ini adalah karma. Karma tadinya saya malam hari ini membuat karma. Karma berlalu.
Anda mendengar juga Anda sedang membuat karma. Karma juga yang pakai karma. Membuat karma. Karma baik dari mendengar juga akan berbuah baik membuat pengetahuan. Anda bisa membagi kepada yang lain. Pikiran Anda. Saya membuat karma baik malam hari ini membagi-bagi pengetahuan. Jika saya akan mendapatkan manfaat dari saya. Timbul kebahagiaan. Yang saya lakukan ini bisa bermanfaat. Perbuatan-perbuatan yang baik disebut dengan karma baik. Usaha karma. Perbuatan-perbuatan yang buruk mencuri, menggila, menipu, menfitnah, yang termasuk menyakiti. Juga karma, aku salah karma, karma buruk. Karma-karma, perbuatan-perbuatan yang baik dan yang buruk itu akan berakibat. Dan akibatnya akan datang pada orang yang melakukan. Hukum karma tidak mungkin salah alamat. Kalau Anda melakukan hal-hal yang baik, akan disimpan di bank karma. Bank karma tidak mungkin kolaps, tidak mungkin bangkrut, dan juga tidak mungkin lupa dengan deposito Anda. Tetapi ingat, kalau Anda melakukan yang buruk-buruk juga disimpan di bank karma itu. Apa ada bunganya, Pak? Oh, ada bunganya. Kalau perbuatan yang baik disimpan di bank karma, Anda mengharapkan bunga. Yang buruk-buruk juga bank karma konsisten memberikan bunga juga. Tidak bisa yang baik-baik diberikan bunga, lalu yang buruk-buruk dihanguskan, itu tidak bisa. Nah, itu pengertian utama yang selayaknya kita pegang. Dengan mengerti bahwa semua perbuatan tidak sia-sia, tetapi berakibat. Ada konsekuensinya pada yang melakukan, maka itu akan mewarnai, akan mengarahkan bagaimana kita berpikir, berbicara, berbuat, menjalani kehidupan ini dan lain-lain. Nah, sekarang yang menjadi persoalannya adalah demikian. Oh iya, Bante, saya sekarang mengerti yang disebut dengan karma. Karma itu perbuatan. Jadi kalau mobilnya kecemplung kalen, itu buah karma. Bukan, nah rasain, kena karma dia ya. Kena buah karmanya sendiri. Karena karma itu perbuatan. Kalau malam hari ini ada yang berdana menjamu makanan, dia membuat karma juga itu. Loh, saya membuat karma, Pak. Ya, karma baik. Karena pemikiran masyarakat karma itu buruk, kutukan, hukuman. Akibat karma tidak. Yang buruk-buruk melulu yang diberikan komentar karma. Padahal karma itu netral sekali lagi. Perilaku yang baik maupun yang buruk disebut karma juga. Kalau belajar Abhidhamma malah ada 3 ya. Kusala karma, akusala karma, dan kiriya karma. Tetapi ya malam hari ini tidak usah menguraikan itu. Saya bodoh untuk urusan Abhidhamma. Karena itu lebih baik tidak menguraikan Abhidhamma.
Dengan mengerti hukum karma, maka tidak ada lagi pengertian reward, hadiah. Tidak ada lagi pengertian punishment, dihukum. Semua yang kita alami sebagai penderitaan, kesengsaraan, kegagalan, itu adalah konsekuensi dari perbuatan kita sendiri yang kita mungkin tidak ingat lagi. Kalau tidak dari kehidupan sekarang, ya tentu dari kehidupan yang lampau. Tetapi itu bukan hukuman yang kita tidak tahu. Tiba-tiba kita dihukum. Dan kalau kita maju berhasil, itu bukan hadiah. Itu juga konsekuensi dari bermacam-macam perbuatan, keuletan, apalagi kesungguhan, dan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Ajaran agama Buddha tidak mengenal reward, hadiah, tidak mengenal punishment, hukuman. Ajaran Guru Agung Buddha Gautama atau Dhamma meyakini semua perbuatan itu memberikan konsekuensi yang logis kepada kita sendiri yang melakukan. Sekali lagi, ya Bante, saya mengerti sekarang. Jelas. Mudah-mudahan saya tidak menggunakan kalimat karma dengan konotasi yang salah. Dan saya bisa menerima Bante sebab akibat itu. Dalam ukuran yang kecil, yaitu bisa dilihat kok dalam kehidupan sehari-hari. Kalau Anda mau mencoba-coba melakukan yang buruk-buruk, nanti akibatnya juga buruk-buruk. Tapi sebaiknya tidak usah coba-coba begitu. Tapi kalau Anda ingin mencoba yang baik-baik, menyapa dengan ramah tamah, membantu mereka yang kesulitan semampu kita, menjaga emosi, tidak mudah marah dan lain-lain, ya konsekuensinya kita akan menerima perilaku yang sama. Orang juga suka pada kita, orang tidak memusuhi kita, senang bergaul dengan kita, itu akibat-akibat karma yang langsung yang bisa kita saksikan sehari-hari. Ya Bante, memang pengertian hukum karma itu masuk akal, rasional saya. Tapi persoalannya kok masih banyak juga ya Bante. Teman-teman saya, orang-orang yang sudah mengerti hukum karma, kok masih banyak juga yang melakukan hal-hal yang buruk. Dan diulang berkali-kali. Dan tidak pernah berhenti. Begini, saudara. Kalau Anda mengerti hukum karma sebatas mengerti, mengiyakan, saya bisa terima itu. Bukan punishment, bukan reward lagi. Yang menghukum kita, yang memanis kita itu ya perbuatan kita sendiri. Kalau itu Anda terima sekadar sebagai pengetahuan, pengertian yang cocok pada Anda, itu tidak menjadi keyakinan. Ada seorang pujangga besar Buddhis Asangga.
yang menjelaskan bahwa secara garis besar keyakinan itu punya 3 unsur. Kalau Anda sekadar belajar Dhamma, mengerti Dhamma, mengikuti Dhamma kelas, apalagi sekarang rekaman-rekaman YouTube banyak sekali, dan Anda setuju. Saya juga banyak membaca komentar, aduh bagus, setuju. Dalam dunia pendidikan itu kognitif saja, pengetahuan saja. Keyakinan itu selain kognitif, pengetahuan, ada niat untuk menerima pengetahuan itu. Pada saat Anda menerima pengetahuan itu, pandangan itu, unsur keyakinan, saddha, yang sering juga diterjemahkan iman. Umat Buddha sering menggunakan kalimat keyakinan. Saddha itulah keyakinan atau iman. Kalau hanya mengerti, mempelajari, mengerti, mengapresiasi, mengagumi, belum menjadi iman, belum menjadi keyakinan. Harus ada sikap untuk menerima yang Anda mengerti itu. Dalam dunia pendidikan umum disebut sebagai segi afektif. Pengertian pengetahuan itu kognitif. Tetapi kalau kognitif pengetahuan saja tidak ada keinginan, tidak ada niat untuk menerima, ya sekedar pengetahuan. Semua orang bisa mempelajari. Tetapi belum tentu semua orang menerima yang dia mengerti itu, pandangan yang dia mengerti. Tetapi meskipun seseorang sudah mengerti dan menerima pandangan itu, keyakinan atau iman itu belum lengkap. Kalau pandangan yang sudah dimengerti dan diterima itu tidak mempengaruhi perilakunya, tidak mengubah perilakunya, ya dia belum mempunyai saddha, keyakinan atau iman yang penuh. Ada satu unsur yang diabaikan. Unsur menjalani. Di dunia pendidikan sering saya mendengar psikomotorik, unsur untuk melakukan menjalani. Bulan Agustus, akhir Mei kalau tidak salah, akhir Mei. Saya kebetulan diundang di penganugerahan Dr. Honoris Causa untuk Bapak Lukman Hakim Saifuddin, Menteri Agama yang 2014-2019 di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah di Ciputat. Pak Lukman menyampaikan paparan ilmiah panjang, menarik sekali. Tetapi ada yang sangat menarik bagi saya, di antara banyak hal yang menarik. Ada, bukannya sangatlah, salah satu yang menarik. Di pembukaan uraian ilmiah beliau menyampaikan masyarakat kita ini, Nusantara, yang namanya Nusantara dulu, sekarang masyarakat Indonesia, masyarakat yang sangat agamis. Kehidupan beragama itu sejak zaman dulu, mungkin zaman Sriwijaya atau sebelumnya, zaman Sailendra Majapahit, zaman sekarang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan masyarakat. Semua kehidupannya, peristiwa-peristiwa kehidupannya, upacara-upacara, semuanya ada
acara-acara atau warna-warna agama. Semua perilaku, semua kehidupan dalam keseharian, semua acara-acara ada warna agamanya. Ada doa yang diucapkan dalam semua perilaku kehidupan manusia. Karena masyarakat kita ini masyarakat agamis. Sampai saya hanya menirukan Pak Lukman. Sampai beliau mengatakan, sampai saudara, masyarakat ini yang sangat agamis ini, kalau mau melakukan kejahatan juga berdoa. Jadi mungkin kalau seseorang mau mencuri, mau nyolong itu, atau mau korupsi, memalsukan data atau apa, berdoa dulu. Semoga sukses. Saking agamisnya, saya hanya menirukan Pak Lukman. Tapi elaborasi yang belakang itu saya elaborasi sendiri. Pak Lukman hanya mengatakan sampai seseorang mau melakukan kejahatan pun berdoa. Itu kalimat beliau, lalu saya jelaskan sendiri. Nah, mengapa bisa sampai demikian? Ya, karena pengertian agama dimengerti, pengertian dhamma dimengerti. Iya, Bante, saya mengerti, apalagi masuk akal, rasional, dan lain-lain. Saya menerima. Nah, menerima itu adalah segi emosi. Kognitif itu segi rasio. Menerima itu segi emosi, afektif. Termasuk membaca doa, baca parita, upacara-upacara. Bangunan sudah jadi, wihara sudah jadi, harus peresmian, gunting pita. Kemudian ada percikan air dan lain-lain. Itu semua adalah urusan melegakan emosi. Masuk rumah, ngesluti rumah, pemberkahan, itu semua afektif. Sikap menerima ajaran dengan segala macam pernik-perniknya itu. Kalau begitu, Bante, orang mempelajari dhamma, mengerti dhamma, tidak usah baca parita, tidak usah namaskara, tidak usah puja di depan altar juga boleh. Ya boleh aja, siapa yang mengharuskan? Tidak ada keharusan. Tapi kalau itu dilakukan, Anda mempunyai cara untuk selalu mendekatkan pemikiran Anda, memperbaharui pemikiran Anda, menerima ajaran yang Anda sudah paham. Itu sebagai cara tuh. Ya sama seperti saudara bertemu dengan orang yang lebih dihormat atau datang ke teman saudara atau ke guru. Kemudian pagi, selamat pagi Pak. Itu kan emosi tuh. Kalau dirasionalisasikan, ya sudah tahu kalau ini pagi toh, orang usah selamat pagi. Nek orang selamat ya tidak akan ketemu toh. Buat apa mengucapkan selamat pagi? Ya mesti selamat tuh bisa ketemu. Dan ini pagi ya sama-sama ngerti. Nggak, bukan siang, bukan sore, tapi itu perlu. Kalau dirasionalkan ya memang apa gunanya. Dan tiap pagi bertemu ya selalu selamat pagi Pak. Oh ya selamat pagi. Apa ya? Podo ora ngerti nih. Apa ya podo lali nih. Tiap pagi ya selamat pagi.
Ya tidak rasional, tapi itu perlu. Perlu untuk ya menjaga hubungan baik, kemudian merasa dekat dengan orang tua, dengan guru kita. Tetapi kalau hanya berhenti di situ, yang didapatkan ya hanya kepuasan emosi. Saya kalau datang ke Karangjati ini ya, Wihara Karangjati, apalagi kalau sepi Bante, aduh rasanya tenang. Apa itu? Nyaman, gitu. Getarannya hebat. Gitu. Kalau nanti ini wihara ini sudah jadi dibangun besar, nanti lain wihara kok kayak mall. Itu emosi. Ya ada gunanya datang ke wihara Karangjati, meditasi, baca parita, tapi itu hanya dua sisi dari keyakinan, dari sadar. Sisi yang ketiga, Anda harus melakukan sesuatu sebagaimana yang Anda sudah mengerti dengan benar dan jelas dan Anda terima itu untuk mengubah hidup Anda. Kalau tidak ada perubahan dalam kehidupan Anda, ya tidak ada manfaatnya. Orang berbuat jahat berdoa dulu itu kan emosi sebetulnya. Tapi perilakunya ya nyolong terus, korupsi ya korupsi terus, doanya ya terus. Gak pernah lupa itu doanya. Nah kalau sudah berdoa ketangkep KPK gimana tadi? Lah itu ora apes. Sing apes ra ora oke. Oleh karena itu harus ada tekad untuk melihat ke dalam, memperbaiki apa yang buruk-buruk yang masih merugikan diri kita dan merugikan masyarakat. Untuk mengubah menjadi baik, baru itu imannya beriman yang tenanan. Punya keyakinan, punya saddha, bahasa Pali, sraddha dalam bahasa Sanskerta, sungguhan. Tidak hanya mempelajari, mengerti, mengagumi, mengagul-agulkan, ya. Tidak hanya menerima, melakukan upacara-upacara yang membuat kenyamanan spiritual. Saya dulu pernah mengumpamakan kalau hanya terbatas baca parita, berupacara, berdoa, datang ke wihara menjadi tenang, menjadi nyaman, tapi tidak ada perubahan perilaku. Anda beragama untuk hiburan spiritual. Kalau orang cari hiburan kan begitu kan. Ada masalah di rumah tangga, di keluarga, di pekerjaan, cari hiburan. Nonton film atau apalah, atau nari-nari, senang. Habis itu ya masalahnya ya tetap. Persoalannya ya tidak hilang karena persoalannya tidak diatasi. Hanya keluar dari persoalan itu supaya nggak tegang, nggak jenuh, cari hiburan. Nah, sembahyang, baca doa, parita, datang ke wihara, termasuk wihara Mendut, wihara mana saja, ke candi-candi, merasa tenang, nyaman. Ya, kalau hanya seperti itu ya hiburan spiritual juga. Nanti pulang ke rumah, menghadapi masalah yang nyata di pekerjaan, ya persoalannya kembali seperti sebelum pergi ke hiburan spiritual itu. Bukan berarti kalau kita pulang dari candi, dari wihara, semuanya kemudian seperti membalikkan telapak tangan, beres gitu. Impossible, tidak mungkin. Tidak mungkin. Harus dihadapi masalah itu. Nah, apa Bante yang menjadi penghalang? Menjadi penghalang, saya sudah mengerti,
mengerti, menerima. Saya ingin mengubah diri saya, ingin praktek, tapi kok sulit. Nah, ini ada masalahnya. Guru Agung kita menjelaskan ada kelengketan yang tidak mudah dipotong. Kelengketan itu kalau dalam bahasa yang kasar ketagihan. Dalam bahasa yang lebih formal habit, kebiasaan. Lengket dalam bahasa Pali disebut upadana. Salah satu contoh, saya ingin mendahului dengan contoh yang jelas. Kalau seseorang mempunyai 3 anak, yang 2 sudah berumah tangga jauh dari ibunya, ayah sudah meninggal. Salah satu anaknya tinggal dengan ibunya bertahun-tahun. Ibunya menyayangi anaknya yang tinggal bersama dia. Yang lain-lain yang menyayangi juga, tapi jauh. Bertemu setahun mungkin hanya sekali. Kalau liburan panjang. Atau sekarang ya lewat telepon. Tapi yang setiap hari bertemu, merawat. Itu yang tinggal satu rumah dengan ibu itu. Ibunya merasa sangat dekat, sangat mencintai. Anaknya juga sangat dekat dengan ibunya. Nanti kalau ibunya meninggal, sang anak yang tinggal dengan ibunya sulit untuk menerima kenyataan bahwa ibu sudah meninggal. Emosinya itu akan ditarik-tarik, kesedihan, merasa kehilangan, kepedihan, lama sekali. Tetapi saudaranya yang tinggal jauh di luar pulau, bahkan mungkin yang di luar negeri, yang setahun bertemu sekali juga belum tentu setahun bertemu sekali, ya sedih sekali. Hanya tidak sesedih yang tinggal bersama-sama dengan ibunya. Karena bertahun-tahun jauh dengan ibunya itu, kemelekatannya juga tidak setebal dengan adiknya atau kakaknya yang tinggal bersama ibu. Apakah dia bisa menerima Bante bahwa ibunya meninggal? Perlu proses. Saya pernah mengalami seorang istri yang tidak bisa menerima suaminya sudah meninggal selama hampir 4 tahun. Sekarang ibu itu sudah meninggal juga. Umat Buddha mengerti Dhamma, mengerti semuanya tidak kekal, anicca, kognitif. Bisa menerima Bante, bisa menerima ajaran ketidakkekalan itu, ya dia menerima. Tapi untuk menggunakan ajaran itu nanti dulu. Saya bisa menerima Bante ketidakkekalan. Semua orang yang akan meninggal, kecuali suami saya. Sulit sekali saya memberitahu itu. Sampai akhirnya harus pakai cara sandiwara. Etok-etoke ngamuk. Kalau mau marah sudah direncana itu tidak marah sungguhan. Kalau marah sungguhan itu marah yang tidak direncana. Saya merencanakan mau marah. Kalau ibu itu datang ke mendir lagi, mesti menangis. Bahwa suaminya meninggal, kok bisa meninggal ya. Padahal waktu itu sehat dan lain-lain. Ceritanya hampir sama terus. Saya bilang, ibu, selama ibu tidak bisa menerima bapak meninggal, ibu akan tersiksa oleh pikiran ibu sendiri. Berapa tahun lagi mau menderita begini? Yang dulu saya hibur-hibur. Ya ibu,
terimalah Bapak sudah meninggal. Mungkin bahagia di alam yang lain. Sekarang tidak pakai bahagia di alam lain. Mulai mengerti. Semakin ibu tidak bisa menerima Bapak sudah meninggal, semakin ibu menderita. Mau berapa lama? 2 tahun lagi belum bisa menerima, 2 tahun lagi menderita. Sekarang bisa menerima, selesai penderitaan. Memang Bapak sudah meninggal. Tidak bisa hidup kembali. Besok ibu juga menyusul. Kok ada ya Bante orang yang begitu? Ya mungkin Anda tidak bisa membayangkan bagaimana cara berpikir ibu, tetapi itu kenyataan. Mungkin Anda tidak bisa mengikuti, tidak habis pikir Bante. Bagaimana ibu itu kok sampai begitu? Belum tentu. Kalau Anda mengalami sendiri tiba-tiba istri meninggal, suami meninggal, anak meninggal, ibu meninggal, Anda bisa juga seperti itu. Nah sekarang Anda tidak mengalami, mungkin Anda sulit untuk membayangkan bagaimana pemikiran itu. Nah itu melekat. Karena suami istri ini saling menyayangi. Tidak gegeran. Marah-marah. Oh Bante, kalau begitu gegeran, marah-marah ada baiknya juga ya. Ya bukan begitu. Ada cara untuk tidak hancur kalau salah satu meninggal. Bukan berarti lalu membangun gegeran mulai sekarang. Itu kelekatan. Itu habit yang dibangun berpuluh-puluh tahun dengan sebagai suami istri, lalu menjadi melekat, lalu sulit untuk mengalami perubahan. Nah, demikian juga perilaku-perilaku kita ini sulit untuk diubah, meskipun tahu ini tidak baik, karena melekat, karena ketagihan. Lah kok bisa Bante ketagihan? Ya karena nikmat, karena enak. Kalau nggak enak, ya nggak mungkin akan diulangi lagi. Kalau yang pernah belajar Paticca Samuppada, Vedana Paccaya Tanha, dari perasaan vedana timbullah nafsu keinginan. Perasaan senang itu menimbulkan lagi, ingin lagi. Tanha Paccaya Upadana. Kalau sudah ingin, maka menjadi ketagihan. Upadana Paccaya dan lain-lain yang artinya penderitaan. Karena yang menjadi ketagihan itu juga tidak bisa dinikmati terus-menerus. Ada waktunya berhenti. Nah, kalau yang membuat ketagihan, yang memberikan rasa nyaman itu berhenti, kiamatlah saya gitu ya. Kiamatlah dunia ini, seolah-olah begitu. Karena yang dinikmati itu sudah tidak bisa dinikmati lagi. Kiamatlah duniaku ini. Nah, ada 3 hal yang Guru Agung kita jelaskan, yang membuat bagaimana perilaku ini kok sulit untuk berubah. Meskipun sudah mengerti, jelas, sudah memahami, dan mau berubah tetapi kok sulit. Yang pertama disebut raga. Raga itu bentuk yang kasar dari loba. Loba itu keserakahan. Raga itu nafsu indrawi. Guru Agung menjelaskan dengan jelas sekali. Keserakahan atau nafsu indrawi ini pemantiknya, benihnya itu rasa senang. Rasa senang, nyaman, enak itu ingin diulang lagi, ingin diulang lagi, ingin diulang lagi.
Rasa senang, enak, nyaman, apa yang dilihat, yang didengar, seksual, makanan, pakaian, yang dibau, pujian, dan lain-lain. Yang senang, yang menyenangkan ini hati-hati. Nek ora hati-hati kepingin meneh, mau lagi. Lalu ketagihan, lalu lengket. Kalau yang dilengketi ini tidak bisa dinikmati lagi, penderitaan. Nah, untuk membuang itu sulit. Karena itu meskipun mengerti ini berbahaya, ini resikonya sudah pernah dialami nggak baik, mau dipotong kok sulit. Karena ada kenikmatan di situ. Guru Agung kita mengatakan raga itu, nafsu indrawi itu tidak amat tercela. Hati-hati kalimat ini, bukan berarti saya menganjurkan. Tidak amat tercela. Apalagi kalau dibatasi. Ada misalnya apa ya? Minum. Sekarang yang lagi tren apa? Kopi, bukan air putih. Ada yang sehari itu bisa sampai 12 gelas, 15 gelas, lalu kena ini. Pembuluh darahnya pecah. Ya, stroke juga. Anda ini kan bukan kejahatan, toh? Ya memang bukan kejahatan. Oh, ini duit-duit saya sendiri. Tetapi kalau tidak dibatasi, berbahaya. Pakaian. Kita kan butuh pakaian. Tapi kebutuhan ini lalu jadi keinginan. Mengapa menjadi keinginan terus-menerus? Karena ada rasa senang kalau pakai pakaian baru. Pamer, banyak orang mengapresiasi, mengagumi. Oh, pakaiannya sampai banyak. Apakah itu kejahatan, Bante? Saya tidak mencuri, saya tidak nakal. Itu saya beli dengan uang-uang saya sendiri. Ya tidak kejahatan, tapi itu keserakahan. Dan kalau tidak dibatasi jadi masalah juga. Ya sama dengan pasangan, suami, istri. Apakah agama Buddha melarang? Tidak. Apakah umat Buddha harus jadi biksu semua? Tidak. Tetapi pasangannya juga harus dibatasi. Kalau suami atau istrinya tidak dibatasi, kami ya sama-sama suka. Kami tidak memaksa, kami tidak melakukan kejahatan. Iya. Apakah itu tercela? Kalau tidak dibatasi, jadi masalah besar. Karena itu raga, nafsu indrawi yang muncul dari loba, benihnya adalah rasa senang, apa yang menyenangkan ini jadi benih. Bisa ingin lagi. Kalau sudah melekat, sulit dipotong. Tidak amat tercela, muncul dari rasa yang menyenangkan, tetapi sulit dipotong. Rintangan yang kedua, mengapa kita tidak bisa mengubah perilaku kita? Karena kebencian. Kalau nafsu indera itu benihnya adalah rasa senang, kenikmatan yang menyenangkan. Kebencian ini benihnya kalau timbul rasa tidak senang. Karena tidak senang lalu mau menyingkiri, mau menjauhi, mau menghancurkan, mau melenyapkan. Rasa senang. Hati-hati dengan rasa tidak senang. Itu bisa berubah menjadi kebencian. Kepada orang lain, kepada saudaranya sendiri, kepada lingkungan.
Apa yang didengar, apa yang dilihat, apa yang dimakan, itu bisa menimbulkan rasa tidak senang. Dan rasa tidak senang itu menimbulkan penolakan, menghindar, menghancurkan. Itulah kebencian. Sulit itu Bante kalau muncul itu berbet. Itu sulit. Kenikmatan dan kebencian itu munculnya tidak bertahap begitu. Cepat sekali. Lalu kita reaktif. Memberikan reaksi itu juga cepat sekali. Nah, kita bisa melihat dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang tidak menyenangkan, yang tidak kita senangi itu kita hindari. Dimusuhi. Lebih baik tidak dibicarakan, kalau bisa dilenyapkan. Apalagi kalau yang tidak menyenangkan itu, misalnya saudara kita atau teman kita sukses, wah, kebenciannya bertambah. Bukannya mudita, ikut senang karena dia berhasil, dia sukses. Kebencian kita bertambah. Kalau dia kena celaka, dipecat atau ditangkap, nah, rasain. Kapan kapokmu? Seneng tak kowe? Iya. Seneng sih ora lego. Tetapi kalau dia berhasil, dia maju, bukannya senang lego sama sekali tidak ada. Ganjel. Sengit aku. Nah itulah kebencian. Guru Agung kita mengatakan kebencian itu lebih tercela dibandingkan dengan nafsu indrawi. Kalau Anda membenci, tidak suka, apalagi diekspresikan, itu tercela. Tapi kalau nafsu indrawi kan senang. Mendekat-dekat, makan juga, enak ini. Siapa yang mencela? Tidak amat tercela. Meskipun kalau makannya dan senangnya itu berkelewat-kelewat ya agak tercela. Tapi kalau kebencian lebih tercela. Sedikit saja kita menampakkan kebencian kita tercela. Tetapi Sang Buddha mengatakan tetapi mudah dihilangkan. Kebencian itu mudah dihilangkan. Lebih tercela tapi mudah dihilangkan. Kecuali kalau kebencian itu sudah jadi kenikmatan. Atau pandangannya salah. Wah, di dunia ini ada cinta ya ada benci kok, nggak usah dihindar-hindari. Nek seneng ya dicintai, orang seneng ya dibenci, biasa. Iya, kalau pandangannya begitu, maka cara berpikirnya ya begitu. Dia menyenangi sesuatu ya dianggap biasa, dia membenci, menghancurkan, melenyapkan itu juga dianggap biasa. Ini sudah rangkene ngurip. Kita menyukai, kita menyenangi ya biasa. Kita nggak senang disingkirkan, kalau bisa dihancurkan itu ya biasa. Ini sudah kelengkapannya hidup itu ya begitu. Mencintai ya nggak apa-apa, membenci ya biasa-biasa aja. Kalau dia sudah berpandangan begitu ya sulit. Harus diubah dulu pandangannya bahwa membenci itu merugikan. Bukannya merugikan yang dibenci, merugikan awake dhewe, dirinya sendiri. Selama dia tidak bisa membuang kebencian terhadap seseorang, 5-10 tahun masih diingat-ingat, dia dibelenggu. Dia dipenjara.
oleh pikiran bencinya sendiri. Orang yang dibenci itu mungkin tidak ingat lagi terhadap orang yang membenci dia. Nah, gembira ria mungkin ya. Sora tidak ingat sama sekali. Tapi si pembenci ini masih ingat. Ya selama berapa lama dia tidak bisa melepaskan kebencian. 5 tahun ya dia dipenjara 5 tahun oleh pikiran bencinya sendiri. Karena itu sering dikatakan kebencian itu jangan diukir di batu. Borobudur bisa bertahan 1000 tahun. Kebencian itu lebih baik kalau mau dicatat di pasir. Sebentar. Nanti kena angin hilang. Kalau sekarang kalau ditulis di medsos tidak hilang-hilang. Tidak hanya diukir di batu. Sebaiknya kalau Anda membenci itu ditulis di udara saja. Misalnya Anda tidak senang kepada itu Mas Toto, tulis saja di sini. Di udara. Kalau Anda mau menulis, ditulis di udara. Tidak di air, tidak di pasir, tidak di medsos, dan tidak dipahat di batu. Nah, sekarang yang terakhir. Ini sudah 8:30. Saya harus segera berhenti. Karena sejak tadi pagi ada undangan pengukuhan guru besar di Universitas Islam Sultan Agung di Semarang. Dari sana lalu saya langsung kemari. Yang ketiga, penghalang tidak bisa berubah. Nah, ini Guru Agung kita mengatakan sangat tercela dan sulit dihilangkan. Apa itu? Kebencian itu dalam bahasa Pali disebut dosa. Dalam bahasa Sanskerta disebut dwesa. Tapi itu bukan dosa bahasa Indonesia. Itu kebencian. Benihnya dari rasa tidak senang. Lebih tercela tetapi mudah dihilangkan. Kalau betul-betul tidak senang, yang benihnya itu tidak menyenangkan, tidak dibumbui dengan kenikmatan membenci, tidak dibumbui dengan pandangan yang salah, mudah dihilangkan. Kalau Anda makan sesuatu atau kopi jenis sesuatu, enak. Anda ingin mengulang lagi. Terus mengulang lagi. Lalu menjadi ketagihan. Itu sulit untuk dipotong. Tapi kalau Anda suatu ketika makan makanan sesuatu atau minum minuman sesuatu, tidak enak. Karena tidak enak maka tidak menyenangkan. Anda menolak. Sudah sekali ini saja. Anda tidak akan mengulangi lagi. Itu contoh yang paling mudah, kebencian itu mudah dipotong. Tapi kalau minuman ini menyenangkan, nah ini memotongnya sulit karena kepingin lagi. Semakin diulangi memotongnya semakin sulit. Tapi kalau minuman itu tidak menyenangkan, tidak Anda sukai, Anda singkirkan. Tidak mau lagi, sepisan iki wae. Tidak mau minum lagi. Apa ini? Ketidaksukaan yang membuat kebencian itu segera selesai. Tetapi moha, kegelapan atau pandangan yang tidak sesuai dengan the truth, dengan kenyataan, tetapi dipegang, itu sangat tercela dan sulit dihilangkan. Nah, saya ingin menjelaskan yang tidak layak dipegang, yang bisa menjadi kegelapan itu
adalah pandangan yang perbuatan yang baik, yang buruk, yang baik, sorano akibatnya. Kalau kamu mau melakukan yang baik, yang buruk is karep-karep. Yang penting is gawe enak. Tidak ada akibatnya. Kalau itu dijadikan pegangan, itu sulit. Perilaku itu nanti bisa tidak karu-karuan. Karena menganggap perbuatan itu meyakini, mungkin perbuatan itu malahan meyakini perbuatan itu tidak ada akibat. Apalagi kalau pandangan seperti itu sudah bertahun-tahun dan dia merasa enjoy, merasa nyaman dengan pandangan seperti itu, mau mengubah sulit sekali. Seperti cinta benci itu, ya enggak usah dikutek-kutek, ya cinta ya cintailah, benci ya bencilah. Waduh, ini untuk memberi pengertian, untuk menunjukkan dimensi yang lain bahwa mencintai dan membenci itu ada konsekuensinya. Tidak hanya kenikmatan emosi. Nah, iso membenci sampai menyingkirkan ini lego, iso mencintai senang. Itu untuk mengubah cara berpikirnya, mindsetnya itu untuk mengubah itu sulit. Oleh karena itu Buddha Gautama mengatakan hati-hati dengan pandangan yang tidak sesuai dengan kenyataan itu. Hati-hati dengan kegelapan pandangan itu sangat tercela. Karena Anda mempunyai norma sendiri, mempunyai ukuran sendiri yang merugikan bagi Anda dan orang lain. Makanya itu sangat tercela dan sulit dihilang. Saya ingin menutup, mudah-mudahan yang terakhir ini bisa dimengerti. Moha yang paling berbahaya adalah keakuan. Sering disebut dengan ego. Bukan sekedar ego kesombongan, ego keakuan aku sebagai pandangan yang dianggap betul-betul ada. Padahal aku itu hanya ilusi. Rasanya ada, terasa ada tetapi tidak ada. Wah, ya sulit Bante. Ini kan aku toh Bante. Saya bisa pegang. Ini aku. Diriku, aku ini ya ada toh. Yang mengatakan begitu siapa itu Bapak Saudara? Yang merasa. Saya merasa ini ada. Ini aku, diriku. Yang merasa begitu itu siapa? Kan pikiran. Nah kalau pikirannya diam, waktunya tidur atau melakukan sesuatu yang asik sekali, aku ada itu tenggelam. Karena aku itu hanya buatannya pikiran. Tidak ada aku yang sebenarnya. Nah, ini sulit untuk dipahami. Tetapi kalau tidak dipahami sangat berbahaya. Karena keserakahan dan kebencian, raga dan dosa atau dosa sumbernya dari moha, dari keakuan juga. Kalau untuk bicara sehari-hari boleh digunakan, tetapi hati-hati. Ini sapu tangannya siapa, Bante? Tadi ketinggalan di sini. Saya harus mengatakan ini sapu tanganku atau sapu tangan saya. Karena bukan sapu tangan. Boleh saya menggunakan begitu. Tetapi itu hanya kepentingan berkomunikasi. Berbicara supaya tidak terjadi keributan. Ini motornya siapa? Anda harus mengatakan ini motor saya. Anda tidak bisa mengatakan motornya aku itu tidak ada, hanya pikiran. Bahaya itu. Nanti bisa diambil oleh yang lain. Anda menganggap motor Anda kan hanya pikiran Anda, toh?
Itu Anda bisa menggunakan. Tapi gunakanlah dengan hati-hati, dengan mengerti bahwa aku, saya, I, apalagi ya, kalau di Manado sana, torang, kita orang, saya, aku, I, gua, itu hanya dibutuhkan untuk berbicara. Dan digunakan dengan hati-hati, dengan pengertian, aku yang sesungguhnya tidak ada. Guru agung kita di dalam salah satu pernyataannya mengatakan, Tathagata, beliau menamakan dirinya, membahasakan dirinya Tathagata, saya, aku menggunakan kalimat aku itu dengan tidak akan tergelincir menjadi pandangan bahwa aku itu benar-benar ada. Sang Buddha menggunakan aku, saya itu semata-mata untuk berkomunikasi, untuk berbicara dengan orang bisa. Saya ingin memberikan contoh yang lebih jelas. Masa Bante aku, milikku, diriku juga. Aku ini diriku, ini milikku, masa tidak ada? Yang sebenar-benarnya masa tidak ada? Betul, saudara merasa ada? Ya, saya merasa ada. Kalau ini ada uang satu gepok, satu tumpuk, ratusan ribu semua. Ini uangku, uang saya, duit gua. Anda mau gunakan apa saja bisa. Mau untuk nyumbang, mau Anda sebar-sebar, mau Anda berikan kepada siapa yang Anda suka. Uangku, bukan uangmu. Aku punya hak. Iya. Sekarang kalau perut Anda mules bagaimana? Aku mau ikut dhamma kelas. Perutku ojo mules saiki. Jangan sembelit melilit-lilit begini. Tidak bisa. Anda tidak bisa memerintah perut Anda sendiri. Perut ini milikku, bukan perutmu, bukan milikmu. Perutku, milikku. Aku akan membuat perutku nyaman. Tidak bisa. Apakah itu perut Anda? Di dalam Anatta Lakkhana Sutta, khotbah Buddha Gautama yang kedua setelah Dhammacakka. Anatta Lakkhana Sutta, Anda tidak bisa menghendaki jasmani Anda begini atau begitu. Itu salah satu proof, satu bukti bahwa jasmani ini bukan milik Anda. Anda hanya etok-etok aja jasmani itu. Dan habit itu wah, sudah lengket berapa lama. Sejak anak-anak, cakep kamu ya, bagus kamu. Itu akunya semakin tebal. Imut-imut ya. Lalu, perasaan. Kalau Anda melihat televisi atau rekaman waktu acara 17-an, ada anak kecil nyanyi di depan presiden. Ojo dibanding-banding, wah Anda senang. Senyum-senyum. Coba suatu ketika Anda duduk. Senang saya, senang. Senanglah saya, tertawalah saya sekarang. Tidak bisa. Sebaliknya, sedihlah saya sekarang. Sedih, nangislah saya sekarang ini. Tidak bisa. Kecuali ada memori, ada hal-hal yang menyedihkan, kemudian timbul reaksi menangis. Tapi menyuruh diri kita menangis sekarang, bahagia sekarang, buatan sakit. Bahwa perasaan itu bukan milik kita. Aku ini seharian sudah bekerja, membantu persiapan dhamma kelas harus ini. Pulang di rumah sudah jam 11 malam. Capek. Masuk ya, tidur. Besok jam 4 harus bangun. Tidur sekarang. Tidak bisa.
ketop, kelap-kelip sampai jam 1, jam 2. Kapan ini bisa turun? Sebentar lagi sudah jago bumi, sudah setengah 4. Jam 4 harus berangkat. Anda tidak bisa membuat Anda sendiri tertidur nyenyak. Bukan orang lain, Anda sendiri. Anda bukan pemilik jasmani Anda. Anda bukan pemilik pancaka Anda. Pikiran, ingatan, perasaan, kesadaran jasmani. Anda bukan pemilik pancaka Anda. Pancaka Anda bukan diri Anda. Dan tidak ada Anda atau aku yang memiliki 3 hal. Tidak ada aku, tidak ada milikku, tidak ada diri. Itu melekat kita tanpa kita sadari, kita pupuk terus. Dan itu sulit untuk dilenyapkan. Meskipun Anda betul-betul berbuat baik, oh saya sudah menolong, saya sudah membantu dia, saya sudah nyumbang, saya sudah melakukan hal-hal yang baik, tugas saya sudah selesai, urusan saya sudah selesai, itu juga aku semua. Sebaliknya juga, aku disingkirkan, aku sudah tidak dibutuhkan, aku sudah tidak digapai lagi, aku dipojokkan, aku difitnah, aku dihina, itu juga aku juga. Dua-duanya keakuan. Dan semakin itu dipelihara, ya semakin tebal. Tetapi tidak lengkap kalau tidak diakhiri. Sekarang bagaimana mengatasi 3 hal ini? Raga, dosa, moha. Nafsu indrawi, kebencian, keakuan. Kalau Anda melihat, mendengar apa saja yang merasakan senang, duduk senang, enak makan, minum, enak, hati-hati. Hati-hati itu menggunakan sati, kesadaran. Anda boleh saja makan yang enak, itu yang enak, tapi disadari. Kalau disadari maka tidak melekat. Kalau besok tidak ada minuman kayak ini ya tidak apa-apa. Tapi waktu saya minum saya merasa enak. Ya ini belum mati rasa, ini masih merasa enak. Ya saya menyadari, oh rasanya begini. Oleh karena itu perlu meditasi. Sati atau kesadaran itu untuk menyadari itu. Apa saja yang dirasakan enak, apa saja. Dari hal-hal yang baik maupun yang tidak baik, kalau merasa enak, disadari. Disadari itu be aware. Ngonangi, oh ini timbul rasa senang. Kalau tidak pernah mengerti meditasi, tidak punya kesadaran, bagaimana Bante mengatasi nafsu indrawi itu? Ingatlah ketidakkekalan, anicca. Yang menyenangkan ini tidak selama-lamanya bisa dinikmati. Dan ingatlah kehancuran. Apa yang menyenangkan itu benda, materi, keadaan, teman-teman kita, famili kita, anak-anak, saudara kita, suatu ketika akan hancur. Bagaimana Bante mengatasi kebencian? Hati-hati kalau Anda merasa tidak nyaman. Pulang dari Semarang tadi saya juga merasa tidak nyaman. Saya perintah, nyaman. Tidak bisa hilang. Ya bisa jadi. Nanti juga hilang sendiri. Apalagi sudah sampai di tempat ini. Semua antusias mendengarkan, rasa tidak senangnya, capeknya karena fisiknya capek, hilang. Jadi kalau tidak senang muncul, sadari. Karena tidak senang itu juga akan hilang. Tetapi kalau tidak pernah meditasi, tidak mengerti sati, tidak mengerti awareness, atasilah dengan mengembangkan metta, cinta kasih. Karena cinta kasih kepada peserta Dhamma kelas sore hari ini,
saya akan pergi ke Jogja dengan senang hati. Karena semua yang mengkhianati, yang memusuhi, yang berbuat tidak buruk pada saya itu juga ingin bahagia. Tidak ada atau orang yang ingin hidupnya menderita. Mereka juga yang memusuhi kita itu juga sebetulnya ingin bahagia. Hanya caranya yang tidak tepat. Saya tidak membenci dia. Semoga dia sadar. Semoga dia bahagia. Lihat aja dia berbuat buruk pada saya. Nanti kalau karmanya berbuah, rasain dia. Itu sama dengan kebencian. Hanya menggunakan hukum karma untuk nembak itu. Ya, semoga dia berbahagia. Bagaimana dengan moha? Kalau hawa nafsu itu bibitnya hal-hal yang menyenangkan, tidak amat tercela tapi sulit dihilangkan. Menghilangkannya dengan disadari kalau merasa senang, atau kalau tidak punya cukup kesadaran mengingat perubahan dan kehancuran segala sesuatu. Saya bikin resume, bikin singkat. Kebencian itu lebih tercela, sedikit saja tercela. Awal muawalnya mula bukane dari perasaan tidak senang. Tetapi mudah dihilangkan. Menghilangkannya bagaimana? Kalau timbul rasa tidak senang disadari supaya tidak senang tidak berkembang menjadi kebencian. Kalau tidak cukup kesadarannya, tidak mengerti meditasi, kalau tidak senang muncul, kebencian muncul, kembangkanlah cinta kasih bahwa semua makhluk itu ingin bahagia. Sekarang doa semoga semua makhluk berbahagia itu dipakai banyak orang. Karena itu doa yang universal, tidak usah nyebut Sang Buddha, tidak usah nyebut Bodhisattva. Semoga semua makhluk berbahagia. Nah, moha ini sulit dihilangkan, sangat tercela, sulit dihilangkan. Bibitnya apa, Bante? Mula bukane bagaimana? Awalnya dari apa? Kalau nafsu indera itu dari yang menyenangkan, kebencian itu dari hal-hal yang tidak menyenangkan. Moha ini awalnya dari apa? Dari apa saja bisa jadi objek timbulnya keakuan. Apa saja. Yang baik, yang buruk, yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan. Aku nggak senang kok, aku senang, aku cinta, aku benci, aku mau itu. Apa saja. Bisa timbul ego, itu bisa timbul apa saja. Dari yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, dari apa saja. Caranya mengatasi bagaimana, Bante? Kembali dengan kesadaran. Kalau akunya muncul, aku dari sudah berjasa, sudah melakukan hal-hal yang baik, sudah melakukan kewajiban yang baik, disadari. Oh, akunya lagi muncul. Egonya lagi muncul. Kalau disadari, keakuan itu tidak berkembang biak. Nah, kalau kesadarannya tidak kuat dan tidak mengerti meditasi, ego-egonya itu muncul, akunya muncul, bagaimana mengatasi? Tambahlah pengetahuan Dhamma sebanyak-banyaknya. Bahwa aku itu hanya klaim. Klaim yang dibuat oleh pikiran. Pikiran itu mau mengaku-ngaku apa saja. Kalau kita melakukan yang baik-baik ya kita ngaku. Ini aku sudah berbuat baik, aku sudah berjasa, aku sudah melakukan kewajiban. Aku kecapean, aku gak diperhatikan, aku dihina. Apa saja di aku. Aku sudah punya rumah, aku belum punya rumah itu juga keakuan. Aku sudah punya motor jelek, aku sudah punya motor lebih baik, aku belum punya motor apa-apa, itu keakuan juga. Aku sudah mengerti Dhamma, aku belum mengerti Dhamma, aku sudah mengerti aku itu tidak ada, itu keakuan juga. Itu halus sekali keakuan itu.
Nah itu kalau muncul yang paling ampuh itu disadari dengan kesadaran. Be aware dengan keakuan. Kalau tidak mengerti meditasi, kesadarannya masih tidak begitu baik, ya dengan pengertian dhamma diulang-ulang. Hati-hati loh, aku itu hanya pikiran. Kamu mengerti aku merasa senang, merasa bangga bahwa aku sudah mendapat pencerahan, aku mengerti bahwa aku itu buatan pikiran, itu juga keakuan juga. Lalu kalau itu muncul bagaimana, Bante? Rasa senang muncul, tidak senang muncul, keakuan muncul. Itu kan tidak bisa dicegah sebelumnya, ya memang. Karena kita masih punya upadana. Bukan kemampuan kita untuk mencegah jangan sampai aku muncul, jangan sampai rasa senang tidak senang muncul, itu muncul. Kewajiban kita, tugas kita hanya menyadari. Tidak usah marah pada dirinya. Ingat yang buruk-buruk, aku banyak dosanya, aku banyak jahatnya, aku banyak kotornya. Itu keakuan juga. Tidak baik ya Bante, tidak baik. Kalau itu muncul bagaimana Bante? Disadari. Tidak usah marah pada dirinya, tidak usah menyesali dirinya. Kok jadi begini, kok enggak jadi begitu. Kalau dia kan lebih baik. Ojo dibanding-bandingkan. Anda tidak mengerti apa sesungguhnya kehidupan dia. Anda juga tidak usah menyesali apa yang Anda lakukan. Kalau Anda menyesali itu keakuan juga. Jadi kalau itu timbul bagaimana Bante? Uang itu tidak bisa dicegah. Ingat sendiri. Ya disadari saja. Oh ini ingatan muncul. Sudah. Khawatir muncul. Oh besok bagaimana hari tua saya, bagaimana tinggal di mana, anak-anak saya banyak begini, nanti bisa selesai semua, tidak anaknya ada 7 atau 8. Lalu bagaimana rumah belum punya sendiri. Ya disadari saja. Oh ini kekhawatiran muncul. Kalau Anda tidak mau menggunakan. Tapi kalau Anda mau menggunakan, ya menggunakan mengambil keputusan. Dan kalau Anda melatih meditasi, kesadaran Anda menjadi kuat, Anda bisa mengambil keputusan dengan lebih mudah. Tapi kalau kesadaran Anda lemah, Anda sulit mengambil keputusan. Karena kalau seseorang yang melatih meditasi, kesadarannya itu naik, otomatis dia mendapatkan ketenangan di dalam. Meskipun ketenangan itu bukan tujuan orang bermeditasi. Itu hanya dampaknya orang bermeditasi. Ya, Bante mengambil keputusan itu kan juga harus punya masukan cukup, pertimbangan cukup, berpikir dewasa. Kalau masukannya, pertimbangannya tidak cukup, mengambil keputusannya juga bisa salah, bisa tidak tepat, benar. Tapi ada satu hal yang sering dilupakan. Anda mengambil keputusan apa saja untuk rumah tangga, untuk pekerjaan, untuk segala macam. Selain punya pertimbangan cukup, pengetahuan cukup, apalagi masukan cukup, Anda juga harus punya ketenangan. Nah, ketenangan itu muncul dari meditasi. Dampak dari meditasi. Meskipun bukan itu yang kita tuju. Coba bayangkan, kalau Anda lagi panik, mengambil keputusan, berbahaya. Meskipun Anda punya pengetahuan cukup, tapi baru panik. Panik itu bisa mengakibatkan keputusan yang tidak tepat. Anda bisa memutuskan sesuatu dengan tidak bijak. Karena lagi panik. Mungkin dipengaruhi dengan kebencian, mungkin dipengaruhi dengan dendam, mungkin dipengaruhi dengan keserakahan. Karena baru panik. Jangan memutuskan segala sesuatu dengan panik, dengan kesusu. Buatlah pikiran menjadi tenang. Saat pikiran tenang, kadang-kadang lagi santai, lagi rileks, keputusan bisa muncul. Dan ketenangan itu akan sering muncul kalau Anda melatih meditasi. Meskipun sekali lagi meditasi bukan bertujuan untuk mencari ketenangan. Meditasi bertujuan untuk mempertajam kesadaran. Meditasi Buddhis bertujuan untuk awareness.
kesadaran. Karena kesadaran itulah yang nanti ngonangi. Kalau timbul kesenangan. Tahu kalau timbul ketidaksenangan. Tahu kalau timbul keakuan. Sebelum kesenangan, ketidaksenangan, dan keakuan itu berkembang. Itulah cara mengatasi 3 hal yang menyulitkan kita untuk mengubah perilaku kita. Terima kasih. Anumodana kami Bante atas materi Dhamma kelas yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya, marilah kita tutup acara pada malam hari ini dengan membacakan nama Karipata yang akan dipimpin oleh Yang Mulia Biksu Sangga. Saya merasa senang itu, meskipun saya sadar. Sebab kalau tanya jawab, aduh. Kalau tadi MC, sekarang waktunya dipersilahkan bertanya, bisa timbul rasa tidak senang. Arahang sama sambuddho bhagawan. Arahang sama Buddhang bhagawan tang abhiwademi. Buddhang Bhagavatam Abiwademi. Swakato bhagavata dhammo. Swakato Dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo. Supatipanno Bhagavato Sawaka Sanggo. Sanghang namami. Sanghang namami. Marilah bersama-sama kita memberi penghormatan kepada Biksu Sangga. Okasa alandami bhante. Yang Mulia Biksu Sangga akan meninggalkan nama salah. Seluruh umat dimohon untuk berdiri dan bersikap anjali.